Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Windy Landari yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hasil observasi kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Ati Sumiati, SPDMM, dan Ibu Wahyu Lestari, SPD MPD, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kesempatan kepada kami untuk melaksanakan observasi dan menyusun laporan ini. Semoga pemaparan yang kami sampaikan hari ini dapat sesuai dengan harapan Ibu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Hakta Raini, Intan Nurwahyuni, Najla Elanoer, Putri Intan Kirana, dan saya sendiri Windy Wulandari. Kami merupakan kelompok 3 pada mata kuliah kajian kurikulum. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil observasi terkait implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta. Adapun aluran presentasi kami meliputi satu latar belakang, dua tujuan, empat waktu dan metode observasi, 3 profil sekolah, 4 muatan pembelajaran, 5 hasil observasi, 6 analisis SWOT, 7 capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk memulai presentasi ini, izinkan saya menyampaikan latar belakang dari observasi yang telah kami lakukan. Observasi ini dilakukan karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses terencana untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Dalam hal ini, kurikulum memegang peran sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Kami melakukan observasi di SMKN 26 Jakarta untuk melihat bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan secara langsung di lapangan. Fokus kami mencakup struktur kurikulum, metode mengajar guru, interaksi antara guru dan siswa, serta kondisi pembelajaran secara keseluruhan. SMKN 26 Jakarta sebagai sekolah kejuruan tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, dan kesiapan kerja siswa. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kurikulum sering menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan sarana praktik, maupun metode pembelajaran yang perlu disesuaikan. Melalui observasi ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas implementasi kurikulum di sekolah tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pembelajaran ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menganalisis metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, mengetahui penerapan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, serta mengidentifikasi SWOT yang ada dalam sekolah tersebut. Tempat dan waktu. Kita observasi di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 26 Jakarta pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Metode observasi ini menggunakan metode langsung terhadap proses pembelajaran dan wawancara. Wawancara dengan wali kelas bertujuan untuk memahami kondisi, kendala, dan strategi pembelajaran dari perspektif pendidik. Sedangkan wawancara dengan murid dilakukan untuk mengetahui pengalaman, pendapat, serta tingkat kenyamanan mereka terkait implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu di sini ada profil sekolah. Kelompok kami melakukan observasi di SMK Negeri 26 Jakarta, sebuah sekolah menengah kejuruan yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur dengan NPSN 20103787 dan status terakreditasi A. Berdiri sejak 3 Februari 1971, sekolah ini dikenal sebagai salah satu SMK unggulan dan kini menerapkan kurikulum Merdeka sesuai Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. SMKN 26 Jakarta memiliki visi menjadi yang terbaik dengan keunggulan prestasi dan berakhlak mulia, serta menjalankan misi yang berfokus pada penerapan sistem manajemen mutu.
ISO 9001/2008. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pembelajaran berbasis kompetensi melalui kerjasama dengan dunia industri, serta penanaman kemandirian dan profesionalisme pada peserta didik. Boleh di next. Lalu ada muatan pembelajaran. Peserta didik mendapatkan mata pelajaran umum sebagai fondasi karakter literasi dan kemampuan dasar. Muatan tersebut meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar, dasar sains atau teknik, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, budaya dan muatan lokal. Muatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tidak hanya berfungsi sebagai materi akademik, tetapi juga sebagai fondasi pembentuk karakter dan kompetensi dasar. Melalui pendidikan agama serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa dibimbing untuk memiliki moral, etika, dan sikap kebangsaan. Pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diberikan untuk memperkuat kemampuan literasi, komunikasi, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, matematika dan dasar-dasar sains atau teknik menjadi bekal penting bagi siswa dalam berpikir logis, kritis, dan sistematis. Tidak hanya fokus pada akademik, pembelajaran juga mencakup pendidikan jasmani, seni budaya, dan muatan lokal agar siswa tetap sehat, kreatif, memiliki identitas budaya, serta mengenal potensi daerahnya. Dengan kombinasi tersebut, pembelajaran dirancang agar siswa berkembang secara seimbang, baik dari segi aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah hasil observasi. Dari observasi yang kami lakukan, penerapan kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta menunjukkan perkembangan positif karena pembelajaran lebih berpusat pada siswa dan asesmen dilakukan secara berkelanjutan. Namun, sekolah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana praktik, beban administrasi guru, serta perubahan kurikulum yang terus berganti. Kerjasama dengan industri melalui Teaching Factory dan PKL berjalan baik, tetapi durasi PKL yang lebih singkat membuat beberapa perusahaan kurang bersedia menerima siswa. Dari sisi siswa, proyek memberi pengalaman baru, namun sering membutuhkan biaya tambahan dan waktu di luar sekolah. Secara keseluruhan, kurikulum ini bermanfaat, tetapi perlu peningkatan fasilitas, pendanaan, dan penyederhanaan kegiatan agar lebih efektif dan tidak membebani guru maupun siswa. Oke, selanjutnya ada hasil analisis SWOT dari kurikulum yang diterapkan di SMK 26 Jakarta. Yang pertama ada strengths. Di SMKN 26 Jakarta, pembelajaran lebih berfokus pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Lalu, guru berfungsi sebagai fasilitator sehingga siswa lebih aktif dan mandiri. Yang ketiga, program Teaching Factory membantu siswa mengenal budaya kerja industri sejak dini. Yang keempat, kerjasama dengan berbagai mitra industri membuka peluang praktik kerja yang lebih luas. Yang terakhir, siswa dapat memilih jalur setelah lulus, baik bekerja, kuliah, maupun berwirausaha. Selanjutnya ada weakness yang dimiliki terhadap kurikulum di SMKN 26 Jakarta. Yang pertama ada guru menghadapi beban administrasi yang cukup berat. Yang kedua, alat dan bahan praktik belum sepenuhnya memadai akibat keterbatasan anggaran. Yang ketiga, beberapa proyek membutuhkan biaya sehingga tidak semua siswa dapat mengikutinya dengan mudah. Yang keempat, materi pelajaran dianggap kurang mendalam karena fokusnya pada proyek. Yang kelima, durasi PKL lebih singkat sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, Oke, selanjutnya ada opportunities yang dimiliki di kurikulum yang diterapkan oleh SMKN 26 Jakarta. Yang pertama, siswa berkesempatan mengembangkan keterampilan melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, hubungan sekolah dengan industri dapat membuka peluang kerja yang lebih besar. Yang ketiga, kurikulum dapat terus dikembangkan agar lebih sesuai dengan perubahan dunia kerja.
Yang keempat, penggunaan teknologi semakin terbiasa karena siswa memakai laptop sejak awal. Nah, yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, ancaman dari kurikulum yang diterapkan di SMKN 26 Jakarta yang pertama ada perubahan kebijakan yang cepat berpotensi mengganggu stabilitas proses belajar. Yang kedua, aturan pengelolaan anggaran yang kaku bisa menghambat kegiatan praktik. Yang ketiga, perbedaan kondisi ekonomi siswa dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Yang keempat, perusahaan mungkin enggan menerima siswa PKL karena durasinya yang kurang lama. Dan yang terakhir, beban proyek dan waktu kerja kelompok dapat meningkatkan tekanan pada siswa. Baik, selanjutnya itu ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran di SMKN 26 Jakarta dalam kurikulum Merdeka itu lebih berfokus kepada lulusan yang memiliki keterampilan teknis, akademik, serta karakter yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Dari sisi kejuruan, siswa diharapkan mampu menguasai kompetensi dasar hingga lanjutan sesuai program keahlian serta menerapkan dalam kegiatan praktik dan proyek berbasis industri. Dengan demikian, capaian pembelajaran di SMKN 26 Jakarta tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkompeten secara teknis, tapi juga mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran di SMKN 26 Jakarta. Itu adalah membimbing peserta didik agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari. Pembelajaran dirancang untuk memastikan siswa memahami konsep dasar dan lanjutan kejuruan dan mampu menerapkan teknologi dan prosedur kerja sesuai standar industri. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pada jenjang SMK, alur pembelajaran dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E itu diterapkan kepada kelas 10 sebagai tahap pengenalan dasar kompetensi, penguatan literasi dan numerasi, serta pembentukan karakter yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Pada fase ini, peserta didik diperkenalkan pada konsep-konsep dasar kejuruan, mata pelajaran umum, serta pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, pada fase F, yang meliputi kelas 11 dan 12, pembelajaran diarahkan pada pendalaman kompetensi keahlian sesuai program kejuruan, peningkatan keterampilan komunikasi dan pemecah masalah, dan kesiapan kerja. Proyek pembelajaran pada fase ini menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan dunia kerja melalui kegiatan praktik industri seperti magang dan simulasi lingkungan kerja nyata atau PKL. Lanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Kurikulum Merdeka di SMKN 26 Jakarta membawa perubahan positif dengan mendorong pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan terhubung dengan dunia industri. Namun, pada pengimplementasian kurikulum Merdeka ini masih menghadapi kendala, terutama pada sarana praktik, pembiayaan, dan dana anggaran, serta tuntutan waktu dan biaya bagi siswa dan orang tua. Dan masa PKL yang pendek juga menghambat kerjasama dengan industri. Karena itu, kurikulum ini masih memerlukan penyesuaian dalam fasilitas, konsistensi kebijakan, dan pendalaman materi agar lebih efektif dan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja maupun untuk pendidikan selanjutnya. Berikut ada video dokumenter saat kita melakukan observasi ke SMKN 26 Jakarta. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri dari kelompok kami yang telah menyampaikan materi mulai dari tujuan observasi, profil sekolah, muatan pembelajaran, hasil observasi, analisis SWOT, hingga capaian dan alur pembelajaran. Dengan demikian, selesailah presentasi kelompok kami mengenai observasi implementasi kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada dosen dan teman-teman yang telah menyimak dengan baik. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami sangat terbuka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.